Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam asistensi warahmatullahi statika wabarakatuh. 2 pekan ketiga. Jadi kita ini membahas tentang PR yang sudah diberikan oleh Pak Harsoyo ya. Jadi soalnya seperti ini, ya mungkin nggak mirip untuk notasi angkanya, karena angkanya aku buat sendiri, jadi nanti bisa disesuaikan. Di sini aku tembak 1 meter, 2 meter, dan 4 meter. Nanti kan bisa disesuaikan dengan nilai ABC-nya NIM masing-masing. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari SFD, NFD, dan BMD. Nah, kemudian langkah yang pertama seperti biasa, kita akan mencari reaksi terlebih dahulu. Tetapi sebelum mencari reaksi, kita harus menganalisis dari tumpuan yang di kiri ini kan di A ini kan ada tumpuan sendi dan di kanan ini ada tumpuan roll. Nah, itu kita cari tahu dulu reaksi yang berlaku tuh ada di reaksi mana saja. Nah, untuk reaksi yang di tumpuan A itu ada dua, yakni ke arah tegak lurus batang, RVA-nya, sorry, atau RAV ya, RAV, dan kemudian yang kedua juga ada RAH, ke arah batang. Nah, kemudian yang ketiga juga ada reaksi yang ke arah di titik D, RVD. Sorry, ini notasinya nanti aku benerin ketika untuk nge-share materi. Nah, kemudian ketika kita sudah tahu untuk reaksinya ada di mana saja, kita baru bisa menghitung. Nah, tapi sebelum itu di sini kita untuk memudahkan perhitungan beban meratanya kita jadikan satu satuan. Nah, nah, yang tadinya itu merata dari titik C ke titik D, kita pusatkan dia ke titik R di sini. R. Nah, R-nya itu sebanyak berapa kilonewton. Nah, untuk rumus L ini, karena beban merata ini bentuknya sama persis seperti persegi panjang ya. Ini jadi persegi panjang, yang ini P-nya, kemudian yang ke atas ini L. Nah, maka kita untuk mencari rumus R ini juga bisa menggunakan rumus persegi panjang. P-nya ini dari C ke D itu sebagaimana L, kan L itu dari C ke D, kemudian tingginya dari tinggi yang ini itu bisa diambil nilainya dari nilai Q gitu. Nah, maka nilai R-nya itu berapa? Tinggal 4 panjangnya dikalikan 2 tingginya, 2 kilonewton per meter. Dapatkan dia nilai R-nya itu sama dengan 8 kilonewton. Nah, dari situ kita bisa langsung mencari untuk nilai eh, reaksinya. Pertama, kita akan mencari nilai RDV-nya. RDV di sini. Maka untuk mencari nilai RDV kita memenangkan ke tumpuan satunya. Tumpuan satunya ada di A, titik A. Maka nih, sigma A sama dengan 0. Semua gaya yang ada kita akan memenangkan ke titik A. Nah, di sini kita identifikasi satu-satu dulu. Yang pertama di sini ada RDV. RDV itu putarannya seperti ini ke arah kiri, maka dia nilainya negatif. Nah, kemudian dikalikan jaraknya. Jarak dari titik B ke titik A itu adalah 7 meter. 4 tambah 2 tambah 1, 7 meter. Sehingga di sini minus RDV dikalikan 7. Kemudian, nah, kemudian juga ada 4 kilonewton. Nah, 4 kilonewton ini kalau kita memenangkan ke titik A, maka putarannya ke arah kanan. Maka dia nilainya positif. Kemudian dikalikan jaraknya. Jarak dari titik B ke titik A adalah 1 meter. Nah, jadi kuncinya di sini adalah gaya dikalikan jarak. Ketika gayanya itu ke arah eh, vertikal, maka yang dicari adalah jarak horizontal. Atau ketika gayanya itu berdiri, ini kan berdiri, maka yang dicari adalah jarak tidurnya. Nah, dia tidurnya ke titik yang ingin dimomenkan berapa meter, seperti itu. Nah, begitu pula dengan R-nya di sini ya. Nah, R-nya ini kita momenkan ke arah A, maka dia putaran ke kanan ya, sehingga nilainya positif. Nah, jaraknya berapa meter? Jaraknya adalah ya dari sini sampai ini. Nah, dia itu
ketika beban merata, maka posisinya ada di tengah pas bentang. Nah, maka jaraknya berapa? Dari sini ke sini. Nah, itu kan berarti setengah bentang dari beban meratanya itu sendiri. Nah, ini setengah dikalikan bentang beban meratanya. Jadi setengah dikali 4 dulu untuk mencari nilai yang jarak beban meratanya. Nah, kemudian ditambahkan jarak dari jarak sisanya. Sisanya adalah dari C ke B. Dari C ke B itu adalah 3 meter. Seperti itu. Nah, nanti didapatkan hasilnya 6,268. Nah, ini untuk perhitungannya tinggal dipindah ruaskan aja. Jadi ini 4, ini kan nilainya negatif ya. Ketika dipindah ruaskan ke arah kanan, maka dia nilainya jadi positif. Nah, kemudian penulisannya dibalik. Jadi yang RDV-nya di kiri, kemudian yang 4 kali 1 dan seterusnya ini dipindahkan ke kanan. Dari situ kemudian juga bisa RDV ini kan dikali 7. Nah, ketika dipindah ruaskan maka dia menjadi dibagi 7. Seperti itu. Nanti ketika ada mungkin kalau misalkan masih bingung terkait perhitungan pindah ruas, nanti bisa diskusi lebih lanjut aja. Nah, kemudian cara ngitungnya yang di sini mungkin beberapa orang masih bingung atau salah ketika nginputnya. Kalau pakai kalkulator harusnya sudah benar ketika memasukkan nilainya itu menggunakan kurung. Nah, tapi di sini yang didahulukan adalah perkaliannya. Berarti setengah kali 4 dahulu, itu nilainya adalah 2, kemudian ditambahkan 3. Jadi 2 tambah 3, 5. Nah, nanti berarti ini adalah 8 dikalikan 5. Tuh. Nah, terus setelah selesai menghitung RDV, kita lanjut menghitung RAV. Nah, untuk mencari RAV, sebaliknya, kita memenkan ke titik tumpuan lawannya. Tumpuan lawannya ada di titik D. Maka kita memenkan ke titik, ini harusnya juga salah ya. Ini karena ini materinya 2 kelas, jadinya sedikit berbeda. Ini belum sempat aku edit. Ini harusnya adalah sigma M D sama dengan 0. Sigma MD sama dengan 0, maka semua gaya kita memenkan ke titik D. Nah, di sini yang pertama ada RAV. RAV putarannya ke arah kanan ya. Nah, dia putarannya ke arah kanan, sehingga dia nilainya positif. Dikalikan jaraknya 7. Kemudian ada juga 4 kilonewton. 4 kilonewton ke D, ke arah kiri, maka dia nilainya negatif. Dikalikan jaraknya. Jarak horizontalnya itu dari sini ke sini adalah 4 tambah 2, 6 meter. Begitu pula juga yang beban meratanya. Nah, beban meratanya berarti dari titik tengah sini sampai titik D. Itu untuk jaraknya. Jaraknya berarti ya setengah. Nih, setengah kali 4 ini didapatkan dari situ. Jaraknya. Nah, kemudian 8-nya ini adalah total gayanya ya. Tadi, total gayanya itu didapat dari sini. Q dikalikan panjang bentang total. Seperti itu. Nanti tinggal dipindah ruaskan. Jadi yang ini dipindah ruas jadi positif, ini juga dipindah ruas jadi positif. Yang ini dipindah ruas jadi pembaginya. Maka didapatkan nilai 40 dibagi 7, 5,714. Nah, karena dua-duanya nilainya positif, maka asumsi kita benar. Jadi ini tuh sebenarnya asumsi aja untuk ke arah atas. Nah, karena kita asumsikan ke arah atas dan ternyata nilainya di sini juga positif, maka asumsi benar dan nanti bisa dikasih tanda. Kalau ini tuh sebenarnya arah reaksinya tuh ke atas, seperti itu. Terakhir, karena sudah kita hitung RDV dan RAV-nya, maka kita bisa untuk mengontrolnya. Nah, mengontrolnya menggunakan sigma V sama dengan 0. Nah, ini ya. Sigma V sama dengan 0. Sigma V sama dengan 0, maka semua gaya yang ke arah vertikal kita jumlahkan. Nah, di sini yang pertama, di bagian kiri ada RVA, yang di bagian kanan ada RAV dan RDV. RAV dan RDV. Ini RAV dan RDV. Kemudian dikurangkan ke arah yang
bawahnya atau gayanya. Yang pertama ada 4 kN, yang kedua ada beban meratanya. Beban meratanya 2 dikali 4, atau di sini kita langsung tulis 8 juga boleh. Nanti dijumlahkan, oh ternyata hasilnya 0 sama dengan 0. Maka dapat dikatakan strukturnya sudah benar perhitungannya. Kita bisa lanjut ke langkah berikut. Nah, kemudian mungkin muncul pertanyaan, kenapa untuk sigma H-nya tidak kita hitung? Nah, karena kita bisa lihat secara secara langsung ya di sini strukturnya itu tidak ada gaya horizontal. Karena tidak ada gaya horizontal, ya maka RHA-nya ini sama dengan 0 otomatis. Nah, itu bisa ditulis, bisa juga tidak. Kalau mau lebih lengkap ya tulis saja. Berarti sigma H sama dengan 0, kemudian RAH sama dengan 0. Seperti itu. Nah, yang kedua kita menghitung SFD ya. Untuk SFD di sini, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, SFD itu maksudnya adalah penjumlahan atau gaya lintang yang bekerja pada bata. Nah, maka rumusnya ya tinggal dijumlahkan aja semua gaya-gaya yang berlaku atau berjalan di titik yang ingin kita tinjau. Nah, di sini ada berapa titik? Ternyata ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, maka kita tinjau titik A dulu. RF, ini RAV ya harusnya. RAV ini dan RDV. Di titik A, kita lihat untuk, oh ya, ini yang ditinjau untuk gaya lintang ini, gaya yang ke arah tegak lurus batangnya. Karena batangnya ini ke arah horizontal, ya maka kita yang tinjau hanya vertikalnya saja. Nah, di titik A, untuk gaya vertikalnya itu cuma ada satu. Di sini ada RAV. Maka ya, SFA ya sama dengan RAV aja. RAV-nya berapa? RAV-nya adalah 5,714 kN. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, di titik B. Oh ya, ini penggambarannya. Penggambarannya karena dia nilainya positif, maka gambarnya itu naik ke atas. Ini. Naik ke atas sejauh 5,714. Nah, dari titik A sampai titik B itu kan tidak ada gaya yang berlaku, nggak ada gaya yang berjalan. Maka ya dapat dikatakan nilai SFD-nya itu konstan. Maka di sini untuk SFD-nya kita nggak ada penurunan sama sekali, rata. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke titik B. Dari titik B ternyata dia ada gaya lagi, gaya ke arah bawah. Maka dia nilainya negatif, sejauh 4 kN. Nah, maka kita tinggal melanjutin aja dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu kan RFA. RFA kemudian gaya yang baru ditambahin di belakangnya. Minus 4 kN. Didapetin dia nilainya adalah minus 1,714. Nah, seperti ini. Jadi dia turun karena kena gaya 4 kN. Nah, kemudian dari titik B sampai titik C juga sama. Dari titik B sampai titik C itu tidak ada namanya gaya yang berlaku di situ. Nah, karena itu kita juga sama seperti sebelumnya, konstan nilainya. Tidak ada gaya, ditarik garis lurus saja seperti biasa. Kemudian yang selanjutnya dari titik C. Di titik C, di sini bisa kita lihat ini adalah permulaan dari gaya eh, permulaan dari gaya beban meratanya. Nah, karena dia baru permulaan, maka kita dapat abaikan dulu nilainya seperti itu. Jadi di awal beban merata itu bisa diabaikan gayanya. Maka nilainya SFC ya sama saja seperti SF sebelumnya, yakni SFB. SFB-nya nilainya berapa? 1,714. Nah, kemudian terakhir itu di titik D. Di titik D itu kena beban meratanya totalnya nih. Jadi dari titik C sampai titik D itu beban meratanya konstan berlaku. Jadi selama titik C sampai titik D itu kena beban terus. Maka di sini kita bisa menghitung nilainya. Kita lanjutin dari sebelumnya adalah SFC sebelumnya kan dikurangin gaya yang berlaku dari titik C ke titik D, yaitu beban meratanya ini. Jumlahnya adalah Q atau jumlah beban merata dikalikan panjangnya. Panjangnya dari titik C ke titik D itu ada berapa? 4. Atau ya
Kalau SFC dikurangi R itu juga boleh. Nah, dari situ tinggal masukin aja nilainya. 2 dimasukin ke nilai Q, 1,714 dikurangin 2 dikali 4, hasilnya adalah minus 286. Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, kalau dari titik C ke titik D itu gayanya itu konstan atau ada gaya terus-menerus. Karena ada gaya terus-menerus, maka kita nggak bisa samakan dengan titik A ke B atau B ke C. A ke B di sini dia itu apa ya, SFD-nya itu membentuk garis lurus ke arah horizontal. Ini juga. Nah, maka untuk C ke D itu nah seperti ini, miring. Karena dia kena beban merata. Garisnya memang lurus, cuma miring. Tuh. Dari sini ke sini sejauh minus 6,286. Kemudian terakhir SF ujungnya. Nah, kita juga perlu cek ini di ujungnya. Di ujung, di titik D ini, D kiri ya. Bisa dibilang ini SFD kiri dan ini SFD kanan. Nah, di ujung sini ternyata nilainya itu dapat atau kena ya, kena gaya RDV. Maka di sini bisa ditambahkan RDV. Ini juga salah, sorry. Nanti aku ganti. Jadi SF akhir itu ya tinggal SF sebelumnya kan SFD ditambahkan gaya yang berlaku di titik akhir. Di titik akhir ada RDV. Sejauh positif karena ke atas ya, positif 6,286. Hasilnya 0 kilonewton. Karena 0 kilonewton berarti perhitungan kita sudah benar atau ya langsung aja ditulis oke, seperti itu. Kalau hasilnya tidak 0, maka ada kesalahan perhitungan di situ. Ya, maka tinggal ditarik aja garis ke atas. Kemudian dikasih tandanya ya, yang di atas sumbu adalah positif, yang di bawah sumbu itu negatif. Nanti kalau penjelasannya kecepatan atau kurang jelas langsung bisa disela saja. Nah, karena SFD-nya sudah ketemu, maka kita lanjut untuk perhitungan BMD. Untuk BMD, sama seperti sebelumnya, kita tinjau per titik. Titik pertama, MA. Nah, kita pakai potongan kiri. Jadi di sini seolah-olah itu dipotong di titik A. Setelah dipotong, kita menggunakan bagian kiri dari A tersebut. Nah, jadi yang dipakai itu kirinya. Nah, bisa dilihat di sini di kiri A itu sama sekali tidak ada gaya. Karena tidak ada gaya, ya udah kita bisa tulis ya MA kiri sama dengan 0 karena tidak ada gaya sama sekali. Ini satuannya kilonewton meter. Kemudian selanjutnya, nah kita langsung plot di sini. Di titik A itu nilainya 0. Kemudian yang kedua, titik B. Di titik B kita pakai potongan kiri juga. Karena kalau kita lihat, di sini kita potong lagi. Kita potong di sini. Nah, bagian yang kanan itu gayanya itu lebih banyak daripada yang kiri. Sehingga kalau kita pakai potongan kanan itu lebih ribet. Nah, maka kita di sini pakai potongan kiri saja. Maka yang di sini yang dilihat hanya bagian kirinya. Nah, yang aku kotakin. Yang bagian kanan itu dianggap tidak ada. Jadi yang bagian ini sampai sini itu dianggap abaikan aja. Tuh, yang kita fokus ke kotak. Nah, di kotak ini ada gaya apa aja di situ. Nah, yang pertama ada gaya RAV di sini. Nah, RAV itu kita momenkan ke titik B sini. Putarannya itu ke arah kanan. Karena ke arah kanan maka dia nilainya positif. Jaraknya berapa? 1 meter. Nah, hasilnya adalah 5,714. Itu. Nah, kalau mungkin di kotak ini kan sebenarnya ada 4 kilonewton ini ya. Dia sebenarnya nggak di dalam kotak banget tapi pas ngepres di pinggir kotak. Nah, kenapa tidak diperhitungkan? Karena dia nempel dengan titik tinjaunya. Jadi dia nempel ke titik B. Maka ketika kita memomonkan ke titik B, dia nggak punya jarak.
sehingga bisa diabaikan atau nggak usah dihitung. Gampangnya seperti itu. Atau ya kalau bingung, kalau pakai sistem kotak-kotak yang mepet atau pas garis di kotaknya tidak kita hitung. Dilanjutkan penguploadannya. Penguploadannya di titik B itu, nah di sini kita upload dulu, kita titik-titikin. Kalau aku sistem untuk penggambaran BMD itu aku titik-titikin dulu. Nilainya adalah 5,714. Kemudian lanjut di titik C. Nah, di titik C ini itu kan dia ada di tengah-tengah bentang ya. Wait, sorry. Nah, di sini dia itu ada di tengah-tengah bentang. Mau ke kanan, mau ke kiri sebenarnya boleh. Tetapi kenapa di sini aku memilih yang potongan kiri? Karena kalau dilihat di bagian kanannya ini, nah yang ini itu pakai beban merata. Karena pakai beban merata, perhitungannya akan lebih sulit tentunya. Nah, maka kita pakai potongan yang kiri saja. Tuh. Nah, terus kita potong lagi di sini. Nah, gini ya berarti ya potongannya. Nah, kita fokus yang di kotakin saja. Nah, di paling ujung kiri itu ada RVA. Ya. RVA putarannya ke kanan. Jaraknya berapa dari sini ke sini? 3 meter. Kemudian ada 4 kilonewton juga. 4 kilonewton ke arah kiri. Nilainya, jaraknya 2. Berarti karena ke arah kiri negatif, kemudian jaraknya 2 dikali 2. Hasilnya adalah 9,142. Seperti itu. Kemudian kita plot lagi di titik C, kurang lebih di sini ya. Nah, di sini. Titik C nilainya 9,142. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman untuk Pak Harsoyo ini biasanya mintanya itu untuk gambar SFD BMD itu skalatif. Jadi dikira-kira misalkan di sini turunnya oh ternyata 5 kilonewton. Berarti misalkan eh, pakai skala ya. Berarti skalanya misalkan per setengah senti penggaris itu nilainya 1 kilonewton. Nah, berarti dari sini sampai ke bawah itu digaris sepanjang 2, atau 3 sentian lah di situ. 3 senti kurang gitu. Nah, berarti kalau yang di sini juga dibagi dua 4,5 senti. Nah, berarti dari ujung sini sampai ke bawah nilainya itu 4,5 senti di garisnya. Tuh. Karena ada kasus di mana kalau pas gambarnya tidak skalatis, mungkin contoh contoh tidak skalatis ya. Contoh tidak skalatis itu ini misalkan di sini 5 nih. Nah, kemudian 9 itu kan nilainya hampir hampir 2 kali lipat ya. Tapi cuma ditaruh di bagian bawah sini. Nah, ini jarak antara titik 1 ke titik 2 itu cuma sedikit selisihnya. Padahal harusnya selisihnya itu hampir 2 kali lipat. Harusnya dari sini dari ujung sini ke sini, kemudian dari ujung sini ke sini itu harusnya hampir 2 kali lipatnya seperti itu. Nah, itu dinilainya sama Pak Hartoyo tidak sempurna. Nah, kemudian oh ya, perlu digarisbawahi untuk penggambaran SFD itu sumbu di atas garis itu positif, kalau di bawah garis negatif. Nah, kalau untuk BMD dia kebalikannya. Yang positif itu yang di bawah garis. Tuh. Makanya ini aku eh, gambarnya atau nitikinnya itu yang di bawah. Lanjut. Kemudian titik terakhir di titik D. Kan C sudah ya. Titik D, nah kalau di titik D kita bisa pakai potongan kanan. Nah, ini kita potong di sini. Kalau kita ambil potongan kiri, dia banyak banget gaya yang bekerja. Sedangkan kalau kita ambil potongan kanan, ya yang bekerja yang RDV-nya aja di sini. Yang ini ya, RDV-nya aja. Tapi RDV-nya pun nempel di titik D, sehingga tidak perlu kita hitung. Maka ya udah di sini MD kanan sama dengan 0. Tuh. Terus kita plot juga. Nah, di sini. Nah, apakah sudah selesai? Oh, ternyata belum. Untuk perhitungan BMD itu
perlu mencocokkan dengan SFD-nya. Nah, ini ada catatan ya. Sebenarnya kemarin sudah aku kasih catatan juga di materi sebelumnya. Ternyata setiap ada transisi nilai SFD atau nilai SFD-nya itu sama dengan 0, maka di titik itu terjadilah titik momen maksimum. Nah, kita lihat nilai SFD-nya di sini. SFD-nya tadi seperti ini. Nah, ternyata di titik ini yang aku tunjuk di sini itu ada apa ya? Transisi garis. Nah, atau bisa gampangnya titik ini tuh nyentuh garis gitu. Karena nyentuh garis, maka bisa dibilang nilai SFD-nya itu sama dengan 0. Maka disitulah terjadi momen maksimum. Nah, di situ kita juga perlu hitung. Nah, ini itu berapa meter sih dari titik ujung sini atau dari ujung sini? Nah, itu kita nggak tahu. Maka yang perlu kita cari tahu dari situnya dulu. Nah, untuk mencari momen maksimum, kita cari jaraknya dulu. Kita menggunakan rumus SFD. SFD sama dengan 0. Nah, di sini mungkin biar lebih gampang, aku kotakin juga. Oh, wait, sorry. Nah, aku kotakin di sini. Atau itu kira-kira di sininya lah. Nah, ini ya. Ini kotak yang ini sama kotak yang ini sama kurang lebih. Nah, di titik ini, itu gaya apa aja yang bekerja? Jadi yang paling kiri itu ada RVA. Ini RVA. Kemudian ada 4 kilonewton ke arah bawah, maka dia nilainya negatif. Negatif 4. Nah, kemudian sisanya ini adalah beban merata. Nah, beban meratanya, jaraknya itu yang kita nggak tahu. Maka kita perlu cari tahu di situ. Nah, ini, oh, aku warna merah aja, biar lebih jelas. Anggap aja, ini itu nilainya X. Nah, gini. Anggap aja dia nilainya X. Maka, untuk total gaya itu kan, kita pakai rumus persegi panjang tadi ya. Persegi panjang itu kan P kali L. P-nya itu adalah X-nya ini. Kemudian L-nya yang ke atasnya itu adalah I-nya, 2 kN per meter. Seperti itu. Nah, di sini kita masukin aja nilai RAP-nya 5,714 dikurangin 4, hasilnya 1,714. Nah, kemudian 2 dikali X, 2X. Ini minus. Nah, terus habis itu diolah aja, tinggal dipindah-pindah ruas, didapetin hasilnya. Ini jadi ini dipindah ruas, kemudian ini juga dipindah ruas. 2 dikali X dipindah ruas, jadi X sama dengan angkanya ini dibagi 2. Hasilnya nilai X-nya itu 0,857. Nah, 0,857 tadi, nah ini ya, kan perumpamaannya tadi yang atas ini tadi, yang X. Nah, berarti 0,857 tadi bukan dari ujung, bukan dari A, bukan dari sini ke sini, tapi dari titik C. Dari titik C ke titik X, itu adalah 0,857. Dari situ kita bisa menghitung momennya. Nah, untuk menghitung momen sama juga ya. Kita masih pakai kotakan yang ini tadi. Nah, di kotak ini berarti kita hitung lagi gayanya. Sorry, momennya. Momennya RVA dikalikan jaraknya. Jaraknya berarti kan dari A ke C itu 3 meter. Dari C ke titik X itu 0,857. Maka dari A ke titik X, dari nah, dari sini ke titik sini, yaitu nilainya tinggal ditambahkan aja 3 ditambahkan X-nya ini, atau langsung ditulis 3,857. Nah, itu buat yang bingung dapatnya dari mana, dari situ, dari 1 tambah 2 terus tambah X tuh. Kemudian yang 4 juga gitu, yang 4 jaraknya ke titik C itu adalah 2, dari titik C ke titik X adalah 0,857. Berarti dari titik 4 ke titik X adalah 2 tambah X. Jadi 2,857. Tuh. Nah, kemudian yang terakhir
sisa, aku hapus dulu aja. Oke, yang terakhir adalah sisanya di beban merata. Di beban meratanya yang sisanya ini ya, sepanjang X ini. Nah, untuk beban merata, kita cari dulu total gayanya. Total gayanya sama seperti yang sebelumnya ya, yang ini. Total gayanya adalah total gayanya itu Q dikali X atau panjang kali lebar. Panjangnya itu X, lebarnya itu Q. Jadi Q dikali X. Ini tuh Q, ini tuh X. I, X. Nah, kemudian yang udah dijelaskan sebelumnya pas awal tadi, untuk pusat gaya beban merata itu ada di tengah bentang. Maka kalau di tengah bentang, ya berarti kurang lebih di sinilah ya, tengah bentang. Nah, kemudian jarak dari tengah bentang itulah yang kita cari, yang kita ambil momennya. Tuh. Jaraknya kan sepanjang X, berarti jarak momennya ya setengah kali X. Gitu. Ini. Jadi yang diambil itu cukup dari sini ke titik sini. Itu yang diambil untuk jarak momennya. Setengah kali X. Ini X. Yang ini rumus. Jadi rumusnya itu I kali X. Sorry. Aku catat aja. I kali X kali 0,5 kali X. Nah, ini untuk rumusnya. Momen. Itu. Nah, dari situ kita hitung aja pakai kalkulator. I-nya itu, RF-nya kan tadi udah dapat ya. Di sini ada 5,714. Salah. 5,714. Nah, hasilnya adalah 9,876. Posisinya ada di sekitar sini ya. Nanti kalau teman-teman pakai buat, aku tunjukin dulu aja. Nah, ini kira-kira di sinilah. Nah, kemudian dari titik-titik yang sudah kita buat, kita bisa tarik garis lurus. Dari 0 ke 5714, kemudian 57 ke 9,1. Nah, kemudian untuk BMD beban merata, khusus BMD beban merata dan beban segitiga, nilai dari bentuk garis dari BMD-nya itu melengkung. Nah, seperti ini ya. Jadi dia bukan garis lurus, tapi kita harus membuatnya dalam bentuk lengkung. Nah, kenapa melengkung? Ya karena ini tadi sepanjang C ke D itu dia terkena beban terus-menerus. Yang nilai momennya tentu juga berubah-berubah. Karena momen itu kan gaya dikali jarak. Nah, ketika satu satuan ada di sini, sama ada di sini, di kanannya, itu berbeda nilainya. Karena jaraknya ke titik tinjau itu juga berbeda. Tapi kalau nggak mau pusing, nggak mau ribet, ya intinya dia harus melengkung gitu. Nah, dari situ sudah selesai untuk perhitungannya. Nah, ini untuk gambarnya. Nah, tadi untuk gambar kasar ya. Jadi, untuk yang baik yang di slide ini maupun di slide SFB, yang ini tuh gambar kasar. Nah, kalau yang ini ya. Nah, sorry, ini tuh gambar kasar. Jadi, kalau untuk gambaran harusnya itu menyatu. Nah, menyatu gini seharusnya. Nah, ini. Jadi gambarnya itu yang pertama ada struktur, kemudian yang kedua ada SFD, yang ketiga ada BMD. Nah, kalau kita tarik garis lurus, nah bisa dilihat di sini yang ada di titik SFD sama dengan 0 tadi, itu adalah titik maksimumnya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Nanti mungkin yang telat bisa lihat rekotannya ya. Rekotannya aku upload di apa namanya? Aku upload dulu, nanti aku share. Mungkin dari situ dulu ada yang ingin ditanyakan.
Oke, aku nggak ada ya. Jadi kalau ada yang ingin tanyakan nanti bisa langsung diskusi aja di grup atau japri seperti itu. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.